Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali, bermajelis kembali di salah satu rumahnya yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala majelis kita adalah majelis yang dipenuhi dengan keberkahan, yang diharapkan ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi amal soleh dan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah, pertemuan ini kita akan melanjutkan membaca tafsir dari surat Al-Fajr, di mana pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Pertemuan ini kita akan mencoba membaca ayat-ayat yang selanjutnya beserta dengan penafsirannya. Ayat yang ke-6 hingga ke-14 yang ditafsirkan oleh penulis, yaitu Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam tafsirnya ini, ya, bagian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-6 hingga 14, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Allah bertanya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iramadatil imad, yaitu penduduk negeri Iram. Penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan juga kaum Thamud, mereka yang memotong batu-batu besar di lembah. Ini bagian yang pertama yang ingin kita baca tafsirnya, berarti ayat 6 hingga 9. Ayat 6 hingga 9 tentang kaum daripada kaum Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Yaqulu ta'ala, alam tara biqalbika wa basiratika. Tidakkah engkau melihat? Kata penafsir, maknanya adalah melihat dengan hati dan dengan basirah, dengan keilmuan. Jadi yang namanya melihat itu, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak hanya sebatas dengan kedua mata. Seseorang bisa melihat dengan hatinya,
Maksudnya bagaimana? Apakah kita melihat dengan hati itu kemudian kita bisa menerawang sesuatu, bisa melihat hal-hal yang tidak nampak, yang gaib? Tentu tidak. Maksudnya adalah melihat dengan hati, yaitu merenungkan, mentadabburi, memikirkan, bertafakur. Kaifa fa'ala bihadhil umamit taghiyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap umat-umat yang melampaui batas ini. Siapa tadi? Kaum Ad. Ad wahya Iram. Ad dia adalah Iram. Al-qabilah al-ma'rufah fil Yaman. Satu kabilah yang ma'ruf, yang dikenal di bagian Yaman, Jazirah Arab, bagian selatan. Ini pendapat yang dipilih oleh penafsir. Ada pendapat yang lain yang disebutkan bahwa Iram ini letaknya di bagian utara dari Madinah, bukan di Yaman. Kalau Yaman selatan. Zatil imad, mereka memiliki al-imad, ay al-quwwah asy-syadidah wal 'utuw wa tajabbur. Mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka adalah satu kaum, satu kabilah yang memiliki kekuatan luar biasa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah sebelumnya diciptakan di negeri-negeri yang lain makhluk seperti mereka. Yang belum pernah dibuat negeri dengan bangunan-bangunan kokoh sebagaimana yang mereka miliki. Ai fi jami'il buldan fil quwwati wasyiddah. Di seluruh penjuru negeri belum ada yang kekuatannya melebihi kekuatan orang-orang Ad. Orang-orang Ad atau orang-orang Samud? Orang-orang Ad. Belum ada yang melebihi kekuatannya orang-orang Ad ini. Kama qala lahum nabiyyuhum Hud alaihi salam, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhi wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Hud. Nabi Hud ini nabi yang diutus kepada mereka, kepada kaum Ad. Kata Nabi Hud, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah jadikan kalian sebagai khulafa. Apa artinya khulafa, Pak Bu? Khalifah. Apa artinya khalifah? Pemimpin. Maksudnya apa? Pemimpin yang meneruskan kesejahteraan bumi. Mim ba'di qaumi Nuh. Allah jadikan kalian sebagai pemimpin yang menggantikan kaum Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah. Dan Allah lebihkan untuk kalian dalam masalah penciptaan dengan satu kekuatan tertentu. Berarti kaum Ad ini merupakan keturunannya Nabi Nuh. Berarti mereka datangnya setelah Nabi Nuh alaihi salam. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kata Nabi Hud, ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah limpahkan kepada kalian supaya kalian beruntung. Nabi Hud mencoba untuk menasihati mereka. Kenapa? Karena mereka sombong dengan kekuatan yang mereka miliki. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Demikian pula Samud, di mana mereka itu memecahkan batu bilwad. Apa tadi artinya bilwad? Apa, Pak? Memotong-motong batu besar di lembah. Ini kaum Samud. Alladzina jabu sakhra bil wad ay wadil qura atau wadil qira.
Kaum Tsamud ini mereka tinggalnya di Wadi Qira. Letaknya di bagian utara Madinah. Nahatu biquwwatihim as-sukhur fattakhaduha masakin. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka membelah batu. Batu-batu, tebing-tebing itu mereka belah, kemudian mereka jadikan tempat tinggal. Ini ayat-ayat yang ingin kita tafsirkan. Kita coba membuka apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang pertama tadi tentang kaum sinten, Pak? Kaum Ad. Siapakah kaum Ad? Kaum Ad, kata Imam Ibnu Katsir, haula'i kanu mutamarridina utatun jabbarina au utatan jabbarina kharijina an ta'atihi mukadzibina li rusulihi jahidina li kutubihi. Kaum Ad adalah kaum yang melampaui batas, menentang Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihi assalam. Fadzakara ta'ala kaifa ahlakahum wa dammarahum wa ja'alahum ahaditsa wa ibaran. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an kisah mereka, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dan Allah jadikan mereka itu sebagai bukan dongeng, sebagai cerita daripada masa lalu yang bisa diambil ibrahnya, bisa diambil pelajarannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad wa haula'i 'adul ula wa hum waladu 'ad ibnu Iram ibnu Aus ibnu Sam ibnu Nuh. Ini nasab mereka. Jadi mereka adalah kaum Ad, berarti anak keturunan daripada Ad. Ad adalah anaknya Iram. Iram anaknya Aus bin Sam bin Nuh. Nabi Nuh alaihissalam punya anak, salah satunya bernama Sam. Salah satunya yang bernama Sam ini. Wa humul ladzina ba'atsallahu fihim rasulahu hudan. Kaum Ad adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Kaum yang Allah utus kepada mereka Nabi Hud alaihi assalam. Kemudian fakadzabuhu wa khalafuhu. Mereka mendustakan Nabi Hud dan mereka menyelisihi Nabi Hud alaihi salam. Fa anjahullahu min baini adhurihim wa man amana ma'ahu minhum wa ahlakahum. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Hud. Allah selamatkan Nabi Hud bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi Hud alaihissalam. Dan ini merupakan sunatullah. Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan di antaranya di dalam surat Al-Haqqah. Allah berfirman di dalam surat Al-Haqqah, wa amma 'adun fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Ayat 6 hingga ayat 8 dari surat Al-Haqqah. Allah berfirman, adapun Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Tadi kita sebutkan bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang memiliki kekuatan luar biasa. Jadi mereka memang jadi jenis manusia tentunya, tapi mereka jenisnya orang-orang yang kuat. Orang-orang yang memang kuat. Namun Allah Subhanahu wa taala justru hancurkan mereka.
Allah binasakan mereka dengan angin. Allah binasakan dengan angin. Yang mungkin ya angin kalau kita ditabrak angin tidak terasa. Beda dengan kalau kita ditabrak dengan air. Angin mungkin kita bisa bertahan, tapi kalau air atau benda padat lainnya mungkin akan mengenai kita. Sakharaha 'alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayyamin husuma. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka seperti tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Seperti tunggak. Tunggak pirsa nggih? Buat nek diketok nika turah tunggake. Seperti tunggak yang sudah lapuk. Jadi kurma itu, Pak, Bu, seperti pohon kelapa kalau kesamber bledek. Biasanya bagian atasnya akan jatuh. Kurang lebih gambarannya semacam itu. Pohon kurma kalau sudah mati biasanya seperti itu, pada bergelimpangan bagian atasnya. Fahal tara lahum min baqiyah. Kata Allah, maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Tidak ada yang tersisa. Semuanya yang tidak beriman, yang menentang Nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud, Allah binasakan. Selanjutnya kata Imam Ibnu Katsir, wa qad dzakarallahu qissatahum fil Qur'an fi ghairi ma maudhi'in liya'tabira. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah daripada kaum 'Ad ini lebih dari satu tempat di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa tempat yang Allah sebutkan kisah tentang Nabi Hud bersama kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Apa tujuannya? Tujuannya untuk kita mengambil pelajaran, untuk ibrah. Mereka ini adalah kaum yang sebelumnya mereka adalah iramadatil imad. Iram sebagaimana yang tadi kita sebutkan, dia adalah kakek daripada Ad. Orang tua atau bapak daripada Ad. Ad nama seseorang, keturunannya adalah kaum Ad, anak daripada Ad. Nah, Iram bapaknya Ad. Nah, ayatnya tadi bagaimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad. Jadi Iram ini nama orang. Ad nama orang, kemudian punya anak, sehingga anaknya ini menjadi satu kaum, satu kabilah Ad. Kemudian Iram bapaknya Ad. Iram bapaknya Ad. Kemudian mereka, di antara sifat mereka adalah dzatil imad, li'annahum kanu yaskununa buyutash syi'ril lati tarfa'u bil a'midah asyidad. Wa qad kanu ashaddan nasi fi zamanihim khilqatan wa aqwahum batshan. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi mereka ini, kaum Ad ini adalah kaum yang paling kuat di zaman mereka. Bentuk ciptaannya, jenis manusianya adalah manusia yang paling kuat. Walihada dzakarahum Hud bitilkan ni'mah. Karena itu Allah Nabi Hud alaihissalam menyebutkan, mengingatkan kenikmatan yang Allah limpahkan kepada mereka tersebut. Apa itu? Wa arsyadahum ila an yasta'miluha. Itu kenikmatan kekuatan. Dan Nabi Hud alaihissalam membimbing mereka, memberikan petunjuk kepada mereka supaya mempergunakan kenikmatan tersebut, kenikmatan kekuatan tersebut fi ta'ati rabbihim, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqahum, yang telah menciptakan mereka. Nabi Hud alaihissalam mengingatkan mereka. Kalau tadi sudah kita sebutkan salah satu peringatan dari Nabi Hud alaihissalam, di ayat yang lain, di surat Al-A'raf ayat 69, Nabi Hud mengatakan, "Wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun."
Demikian pula dalam ayat yang ada dalam surat Fussilat ayat ke-15. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Kaum Ad, mereka menyombongkan diri di atas muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kesombongan itu ada yang dibenarkan? Atau semua kesombongan itu mutlak terlarang? Ada nggak sombong yang dibenarkan, diizinkan, dibolehkan dalam syariat kita? Antum Muhammadan? Ada atau tidak? Ada? Tidak ada? Ada? Dalam peperangan. Boleh seseorang menyombongkan diri tatkala di peperangan. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan mental lawan. Berlaku sombong, jalannya sombong. Yang Nabi SAW pernah mengatakan ketika ada salah seorang sahabat yang maju untuk duel, Nabi mengatakan bahwasanya cara jalannya itu adalah cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menunjukkan kesombongan. Tapi dalam kondisi peperangan diizinkan. Supaya apa? Supaya mental musuh down. Menunjukkan kesombongan dengan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa pasukan kaum muslimin untuk berbaris berjalan bersama tatkala Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Di mana kaum musyrikin kala itu mereka bersembunyi di bukit-bukit, kemudian mereka mengintip dan kaum muslimin berjalan bersama Nabi SAW. Melihat jumlah mereka yang banyak, maka kaum musyrikin pun akhirnya down, mentalnya down. Maka dalam kondisi semacam ini tidak mengapa, diizinkan oleh syariat kita. Namun kalau kita belagak, jalannya sombong ini segala macam, tidak boleh. Nah, ini kaum Ad, mereka adalah kaum yang menyombongkan diri. Kenapa mereka menyombongkan diri? Karena mereka diberikan kelebihan kenikmatan berupa kekuatan. Fadhkuru ala Allah fastakbaru fil ardi bighairil haq wa qalu man ashadda minna quwwah. Selain mereka menyombongkan diri, mereka juga terang-terangan mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih kuat dibandingkan kami? Mereka lupa. Makanya Nabi Hud alaihissalam memberikan peringatan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka itu enggak tahu, enggak ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, dia lebih kuat dibandingkan mereka. Tentu Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, Al-Matin. Allah adalah Tuhan yang memiliki kekuatan yang kokoh. Tidak ada satu makhluk pun yang menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyombongkan diri. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Karenanya Allah mengatakan belum pernah sama sekali diciptakan jenis model manusia dengan bahasa kita dengan spek yang luar biasa seperti mereka di seluruh negeri yang ada. Jadi jenis mereka ini jenis yang kuat. Ay al-qabila allati lam yukhlaq mithluha fi biladihim liquwatihim wa shiddatihim wa 'idhami tarkibihim. Mereka ini kuat, ya, memang kuat, fisiknya kuat, kemudian syiddah dan 'idhami tarkibihim, bentuk atau ukuran tubuhnya pun juga besar. Mungkin Ad ini kaum yang hidup dan di sekelilingnya juga ada kaum yang lain. Tapi kaum yang lain tidak seperti mereka dalam hal penciptaan, dalam hal kekuatan atau kelebihan
yang Allah berikan berupa kekuatan ini. Jadi ini saya cuplikan dari tafsir Ibnu Katsir. Iram dzatil imad, Iram tadi kita sebutkan qabilah au baldah kanat taskunuha. Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Iram adalah satu tempat. Iram adalah satu tempat yang ditinggali oleh kaum Ad. Wa Thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad, yakni yaqta'una as-sakhr bil wadi. Mereka memotong batu yang ada di wadi. Ini kaum Thamud. Kata Abdullah bin Abbas, kaum Thamud ini mereka yang hitunaha wa yukhriqunaha. Mereka memahat batu dan mengukirnya. Mereka memahat dan mengukirnya. Wa fir'auna dzil autad. Ayat yang selanjutnya yaitu adalah tentang Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Ayat yang berikutnya adalah tentang Fir'aun. Sebelumnya Tsamud mereka tinggal di Wadi Qira. Tadi saya sebutkan Wadi Qira itu di daerahnya di utara Madinah. Di utara Madinah. Kalau sekarang ikut muhafadzah, ikut daerah saya lupa satu lagi, saya lupa daerahnya apa. Dan saya belum pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana. Tapi sisa-sisa peninggalan mereka masih ada. Demikian pula peninggalan Nabi Saleh alaihissalam dan kaumnya masih ada. Kaumnya Nabi Saleh, ya peninggalan mereka masih ada. Dan para ulama kita sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW tatkala melewati perkampungan yang pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka Nabi mempercepat langkah. Nabi mempercepat langkah dan tidak singgah. Ini jadi masalah sebagian orang kita sekarang melihat satu kampung pernah diturunkan azab kepada mereka, justru malah digunakan untuk berwisata. Justru digunakan untuk wisata. Ya, ini tidak boleh karena Nabi saja ketika melewati perkampungan Nabi Saleh, Nabi mempercepat jalannya dan tidak berhenti. Dan Nabi melarang mengambil air dari air yang digunakan oleh kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Pembahasan berikutnya adalah tentang Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Dzil junudil ladzi thabbatu mulkahu kama tathbutu al-autad wa ma yuradu imsakuhu biha. Fir'aun dia memiliki pasukan-pasukan yang menjadikan negerinya tetap langgeng. Jadi kalau suatu negeri pengen bertahan dari serangan musuh, tentu negeri tersebut dia harus memiliki pasukan, harus memiliki tentara. Nah, ini Fir'aun memiliki tentara. Fir'aun memiliki tentara-tentara. Dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Fir'aun mempunyai pasak-pasak, maksudnya adalah tentara yang sangat banyak. Berarti wa fir'auna dzil autad, autad pada asalnya maknanya adalah pasak, benda mati. Namun ditafsirkan dengan tentara. Kenapa? Karena mereka yang menopang kejayaan satu kerajaan atau satu negeri. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka ini berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Fa'aktsaru fihal fasad. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri tersebut. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
Lantas Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka cemeti azab. Saud maknanya adalah cemeti. Cemeti yang merupakan azab untuk mereka. Kalau kita punya cemeti, napa Pak bahasa Jawa ini cemeti? Cambuk, sabet, pecut. Kalau kita sabetkan pecut, maka akan menimbulkan suara. Menimbulkan apa? Suara yang meledak. Maka ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya seakan-akan azab yang menimpa Firaun seperti cemeti yang suaranya ya memekikkan telinga. Inna, sampai mana tadi? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Bagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi tentang Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad dzil junudil ladzi tathabbatu mulkahu kama tathbutu al-autad wa ma yuradu imsakuhu biha. Fir'aun memiliki pasukan-pasukan yang dengan adanya pasukan ini kerajaannya jadi bertahan, jadi kokoh. Seperti halnya satu bangunan yang jadi kokoh disebabkan karena adanya penopang-penopang yang kuat. Alladzina taghaw fil bilad. Pasukan-pasukan ini mereka memiliki sifat melampaui batas. Hadzal wasfu a'idun ila 'adin wa thamud wa fir'aun wa man tabi'ahum. Kalau kita melihat penafsiran dengan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia tadi, maka yang memiliki sifat melampaui batas adalah pasukannya Fir'aun. Namun penulis Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi, beliau mengatakan bahwa yang melampaui batas bukan hanya tentaranya Fir'aun, namun juga kaum-kaum yang telah disebutkan sebelumnya. Siapa saja? Yaitu sifat ini kembali kepada kaum 'Ad, kaum Tsamud, dan juga Fir'aun, serta orang-orang yang mengikuti mereka. 'Ad, bapaknya, diikuti dengan anak-anak keturunannya. Kemudian Tsamud, kemudian Fir'aun, dan bala tentaranya. Fa'innahum taghaw fi biladillah. Sungguh mereka telah berbuat dengan perbuatan yang melampaui batas di negeri Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bumi ini adalah negeri Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya numpang. Termasuk Fir'aun yang pernah berkuasa, mereka juga numpang. Termasuk juga kaum-kaum sebelumnya, kaum 'Ad, kaum Tsamud. Mereka berbuat melampaui batas di negeri Allah Subhanahu wa taala. Wa adau ibadallahi fi dinihim wa dunyahum. Selain mereka berbuat melampaui batas, mereka juga mengganggu para hamba Allah lainnya. Dan bentuk gangguan mereka ada yang mereka timpakan dalam hal agama, dan ada pula yang mereka timpakan dalam hal dunia. Dalam hal agama, tatkala datang Rasul, datang Nabi kepada mereka, maka Nabi tersebut mereka bully, mereka kata-katakan, mereka tolak, mereka selisihi, dan seterusnya. Dalam hal ekonomi atau dalam hal duniawi, mereka merusak ekonomi. Namanya mereka orang-orang kuat, punya kekuasaan, merampas apa saja yang mereka inginkan. Maka mereka mengganggu hamba-hamba Allah baik dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Walihadza qala fa'aktsaru fiha al-fasad. Mereka banyak sekali melakukan kerusakan. Wa huwal 'amalu bil kufri wa syu'abihi min jami'i ajnasil ma'asi. Al-fasad yaitu adalah amalan-amalan kekufuran. Al-fasad, amalan-amalan kekufuran. Fir'aun misalkan yang membuat patung-patung yang dipuja-puja.
Dan Firaun sendiri memerintahkan rakyatnya untuk memuja dirinya, menyembah dirinya. Ini adalah bentuk kekufuran. Ini adalah bentuk kekufuran. Demikian pula wasyu'abihi, cabang-cabang kekufuran. Banyak sekali cabang-cabang kekufuran yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut min jami' ajnasil ma'asi, dari jenis-jenis kemaksiatan. Ya banyak. Wasa'u fi muharabatir rusuli wasaddin nasi an sabilillah. Dan mereka berusaha untuk memerangi para rasul dan mencegah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasa'u fi muharabatir rusul wasaddin nasi an sabilillah falamma balaghu minal utuwi ma huwa mujibun lil halaki arsalallahu alaihi min adabihi dhanuban wa sawta adab. Baik, kita lanjutkan sedikit. Mereka melakukan gangguan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
baik dalam masalah agama ataupun dalam masalah dunia. Contoh lain dalam masalah dunia, seperti apa yang terjadi tatkala Nabi Musa alaihissalam berjalan kemudian menjumpai salah seorang dari golongan Nabi Musa dari kalangan Bani Israel yang adu mulut bertikai dengan salah seorang dari golongan Fir'aun dari Qibti. Maka Nabi Musa alaihissalam terpancing unsuriyah, fanatisme, kesukuan. Dipukullah orang yang menjadi lawan dari golongannya tersebut sehingga mati di tempat. Sebelumnya dia mengganggu golongan dari Nabi Musa alaihissalam, golongan Bani Israel. Mereka melakukan gangguan-gangguan tersebut. Kemudian di antara bentuk kekufuran mereka, di antara bentuk kekufuran dan juga cabang-cabang kekufuran, contohnya yang ada pada Fir'aun, ya mereka meyakini sihir. Dan mereka meyakini sihir bisa ya mengalahkan, sihir yang mereka miliki bisa mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka menuduh Nabi Musa alaihissalam mempraktekkan sihir. Sehingga tatkala ditantang Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan sihir beliau, maka Fir'aun mengundang para tukang sihir. Nabi Musa alaihissalam bukan tukang sihir, tapi Fir'aun nantang supaya menunjukkan apa yang dimiliki oleh Nabi Musa. Didatangkanlah tukang sihir. Kemudian diadulah mereka dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah salah satu bentuk kekufuran atau cabang kekufuran. Sihir niku kufur napa mboten, Pak? Angsal napa mboten sihir? Enggak boleh. Sihir itu adalah salah satu bentuk kekufuran. Tidaklah orang bisa melakukan praktek sihir kecuali dengan bantuan setan. Para tukang sihir sebelum melakukan perbuatan sihirnya, sebelum beroperasi, dia pasti akan melakukan peribadahan kepada setan. Memberikan sesaji, memberikan tumbal, memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, baik dirinya sendiri ataupun orang yang datang minta untuk disihirkan. Ini kamu tolong carikan ini ya. Soalnya ini harus pakai ini. Tolong carikan pitik cemani. Apa Pak pitik cemani? Ayam hitam yang katanya darahnya pun juga hitam. Tolong carikan pitik cemani. Sing ngene kuwi dan seterusnya. Untuk apa? Untuk persembahan. Untuk syarat. Sihir adalah bentuk kekufuran. Adalah bentuk kekufuran yang tersebar di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan lucunya mereka menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai salah seorang tukang sihir. Sehingga ditantanglah Nabi Musa oleh Fir'aun, kemudian didatangkan para tukang sihir dari seluruh penjuru negeri untuk menumbangkan Musa alaihissalam. Ternyata tukang sihir tersebut kalah. Tukang sihir tersebut kalah. Dan mereka, karena mereka adalah para pelaku sihir, mereka tahu betul bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir. Mereka karena mereka ahli sihir, biasa melakukan praktek sihir, mereka tahu ini yang dilakukan Nabi Musa bukan sihir. Ini bukan sihir. Kenapa? Kalau sihir nggak seperti itu. Kalau sihir kami tahu karena kami adalah ahlinya. Kami adalah pelaku sihir. Sehingga hal tersebut menjadi sebab mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Di waktu yang sama, ketika mereka beriman, Fir'aun nuduh Nabi Musa sebagai gurunya mereka ini. Pokoknya angel. Ya, kalau lawan orang yang suka memutarbalikkan fakta, angel.
Model-model kayak Fir'aun ini angel. Dan kita jumpai sebagian orang di zaman kita seperti itu, megang kekuasaan, pandai bersilat lidah, maka orang yang berada di bawahnya pun akan dipelkoto, dizalimi dengan cara yang dia inginkan. Ini diantara bentuk kekufuran dan cabangnya yang ada di zaman Fir'aun. Begitu pula di zaman sebelumnya seperti zaman Ad, zaman Tsamud tentunya ada. Tsamud atau kaumnya Nabi Saleh, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan unta naqah, unta betina. Yang unta betina ini dilepaskan dan tidak boleh diganggu. Unta betina ini memiliki satu mata air yang biasa dia minum darinya. Tapi ternyata kaum Nabi Saleh mengganggu unta tersebut, kemudian menyembelihnya untuk dijadikan pesta, untuk walimahan selama 3 hari. Kemudian Allah timpakan adab. Ini adalah salah satu bentuk cabang kekufuran. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada nabi yang diutus kepada mereka. Nah, tatkala mereka melakukan kemaksiatan yang banyak, kekufuran, kemaksiatan, dan berusaha untuk memerangi para rasul yang diutus dan juga menghalangi manusia dari jalan Allah, tatkala mereka sudah pada posisi yang mengharuskan mereka akan binasa, Allah utus kepada mereka azab dan cemeti yang berupa azab. Pas lagi pol-poli penentangan dan kekufuran mereka, pas lagi di puncak-puncaknya, maka Allah timpakan azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb kalian, sesungguhnya Rabbmu benar-benar meliputi. Liman ya'sihi, maksudnya benar-benar mengetahui orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yumhiluhu qalilan, dan Allah Subhanahu wa taala memang memberikan jeda sedikit. Jadi orang yang bermaksiat, menentang Allah, menentang Rasulnya, menentang para utusan Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada puncaknya, maka Allah akan timpakan azab. Dan ini yang disebut dengan apa Pak? Istidraj. Dibiarkan orang melakukan kemaksiatan terus, tapi kok panggah sehat, sugih. Memang sengaja Allah biarkan. Istidraj. Supaya Pak, supaya numpuk dosanya. Supaya numpuk kemaksiatannya. Kemudian nanti akan Allah timpakan azab. Kalau memang di dunia tidak dapat azab tersebut, kelak di akhirat. Kelak di akhirat. Tsumma ya'khudhuhu akhdha 'azizin muqtadir. Setelah Allah berikan jeda berupa istidraj tersebut, Allah akan berikan hukuman dengan hukuman yang sangat pedih, hukuman yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Muqtadir yang Maha Mampu. Wallahu taala alamu bissawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.